Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami akan menyampaikan sinopsis dari aksi perubahan saya. Judulnya adalah pengembangan program kolaboratif pendidikan agama Islam dengan role model sekolah integrasi berbasis religi atau disingkat sinergi di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pertama, mengenai deskripsi proses kepemimpinan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsiveness pada seksi pendidikan agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap ini adalah dengan mengembangkan model kepemimpinan transformatif dan berintegritas. Kepemimpinan transformatif yang saya kembangkan adalah kepemimpinan yang selalu berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, baik itu pegawainya yang melayani atau yang dilayani. Kemudian adaptabel terhadap tuntutan zaman, terhadap perubahan. Kemudian mampu memberikan motivasi kepada para pegawai dan mempunyai kepekaan sosial. Kemudian kepemimpinan berintegritas, bahwa kami selalu menjunjung tinggi etika dan moral, kemudian selalu menjunjung tinggi sistem nilai, ada kejujuran, honesty, ada humility atau rendah diri, rendah hati, konsisten tentunya, courage, keberanian untuk menyatakan kebenaran, dan tidak mudah menyalahkan orang lain atau lack of blame. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau responsibilitas, dan selalu berupaya untuk mampu memenuhi harapan sosial. Kemudian pengelolaan budaya pelayanan, dalam hal ini kami mengembangkan Smart and Smiling Public Services. Smart and Smiling itu jargon kami dalam memberikan pelayanan yang mudah, menyenangkan, dan menggembirakan. Kemudian kami juga selalu mendorong kepada para pelaksana untuk selalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan penguasaan disrupsi teknologi. Kemudian tentunya adalah dengan memberikan keteladanan. Kemudian budaya kerja dan kepemimpinan yang kami kembangkan adalah dengan menggeser reorientasi birokrasi dari mekanistik menjadi berorientasi pada manajemen pengembangan sumber daya manusia atau MSDM-nya sesuai konsep Gary Dessler. Kemudian kami juga mengembangkan whole of government atau collaborative governance tentunya, dan responsiveness terhadap public interest atau tuntutan publik. Kemudian dalam pengelolaan tim efektif yang kami lakukan adalah dengan mengembangkan hubungan kerja yang equal, kesetaraan dan egaliter, kemudian kontingensi tentunya, dan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, ability to communicate. Kemudian yang kedua mengenai deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian-capaian yang sudah dicapai dalam perbaikan sistem yang kami lakukan adalah dengan membangun kolaborasi tadi, membangun interagensi dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan para stakeholder tentunya. Kemudian mengembangkan inovasi layanan, ada digitalisasi pembayaran TPG, pendataan online melalui Simpatika, EMIS, kemudian Siaga tentunya. Kemudian juga mengembangkan Smart and Smiling tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang menjadi aksi perubahan saya adalah pengembangan program sinergi tadi. Pada tahap ini, capaian-capaian pada aksi perubahan ini, kami sudah melakukan MOU dengan Bupati Cilacap. Kemudian itu kita derivatif menjadi perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita sudah berkomunikasi dengan calon user dari satuan pendidikan. Kemudian manfaat dari aksi perubahan. Manfaatnya adalah
Satu, mendorong terbangunnya Unity of Action tadi dengan pemerintah daerah tentunya. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan PAI dengan sinergi ini, maka kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti adalah akan menjadi lebih luas, karena dengan terintegrasinya pendidikan diniyah takfidiyah dengan sekolah umum tadi. Kemudian yang terakhir mengenai keberlanjutan aksi perubahan. Ya, kami berkomitmen untuk melaksanakan program ini secara sustainable, berkelanjutan, dengan nanti ada evaluasi yang kami lakukan untuk melihat perspektif dari program ini, kemudian pengembangan user baru tentunya, dan pengembangan isi program menjadi e-learning sinergi nantinya. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa inovasi ini adalah solusi jika nantinya diterapkan full day school. Kemudian inovasi ini adalah dalam rangka menyiapkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi era Society 5.0. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tobroni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Setelah mencermati, mengkaji, membaca, dan mempertimbangkan laporan kegiatan aksi perubahan dari Saudara Nasrul Hidayat, yang ini saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu saya memberikan dukungan penuh atas kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan. Kegiatan ini sangat punya arti dan makna, khususnya bagi dunia pendidikan Islam, wabil khusus bagi penguatan pendidikan agama Islam dengan upaya mengkolaborasikan program bersama antara pendidikan keagamaan yang bersifat non formal dengan pendidikan agama Islam di sekolah formal. Ini selain akan membangun sinergitas antara dua model kepemimpinan itu, juga ini akan menjadi role model dari penguatan aspek pemahaman, karakter, sikap, dan juga perilaku anak-anak kita, peserta didik kita dalam hal pendidikan agama Islam. Di mana pendidikan agama Islam di manapun, khususnya di Kabupaten Cilacap ini, dengan keterbatasan waktu yang ada, ini menjadikan pemahaman mereka terhadap agama Islam ini masih perlu ditingkatkan. Dan harapan ke depan tentunya role model ini, selain tahapan pertama tentunya akan dilakukan MOU dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, karena menyangkut dua kelembagaan. Yang kedua, juga akan menjadikan integrasi antara model pendidikan agama Islam formal dengan model pendidikan agama Islam non formal. Karena sekarang era digital, tentunya akan lebih baik kalau dikembangkan model e-learning, model pembelajaran berbasis digital. Ini saya kira, dan apa yang akan Saudara Nasrul baik sekali, bahkan sangat baik. Ini baru ada khususnya di Kabupaten Cilacap, dan upaya ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan akan mendapat respon yang baik dari seluruh guru-guru kita, dan juga respon yang baik dari masyarakat, khususnya umat Islam. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma, saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Gumilir 5 Cilacap. Saat ini di sekolah-sekolah umum masih sangat kurang atau masih belum maksimal dalam pengembangan pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islamnya.
Dengan adanya program sekolah sinergi ini, kami berharap anak didik kami mendapatkan penanaman nilai-nilai agama yang lebih. Sebagai seorang master trainer dan juga instruktur nasional pada Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, saya sering bermitra ya dengan Seksi PAIS Kemenak Kabupaten Cilacap. Saya mengenal Bapak Nasrun Anwar Hidayat, beliau menjabat Kasih PAIS di sana. Pola-pola kepemimpinan beliau itu sangat transformatif, ya, adaptif. Beliau selalu cepat respon terhadap setiap perubahan, sehingga setiap ada perubahan kemudian di follow up dengan program-program. Dan saya kira ini sangat bagus ya, terutama pola-pola yang humble ya. Beliau sangat humble yang saya lihat. Setiap kali ada kegiatan, saya sambil mengamati kedekatan beliau dengan guru-guru terutama dan dengan staff-staffnya ya JFU. Saya lihat sangat humble, sehingga justru dengan sikap-sikap semacam ini programnya lebih mudah tersosialisasikan ya. Dan program beliau yang saya tahu itu tentang pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah terintegrasi berbasis religi ya kalau tidak salah. Ini sangat bagus dan disambut sangat baik oleh sekolah-sekolah yang saya amati ya, karena guru-gurunya banyak, saya banyak ikut masuk grup di sana, sehingga pola-pola yang tadi transformatif, adaptif dan juga sikap-sikap beliau yang humble ini sangat disambut baik oleh mereka ya. Jadi saya berharap pola-pola kepemimpinan semacam inilah yang bisa diteladani oleh para pejabat, terutama di level kabupaten kota ini ya, yang masih agak terkesan eksklusif, ada jarak antara guru-guru dengan kasih-kasihnya. Ini perlu dicontoh ini pola-pola kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Kasih Cilacap ini. Jadi sukses selalu untuk Bapak Nasrun, mudah-mudahan programnya lebih sukses lagi, dan yang paling penting adalah pola-pola atau gaya kepemimpinan ini bisa menginspirasi para pejabat yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.